Hai semua, balik lagi hari ini bareng aku Putri. Jadi hari ini ceritanya aku bakal ketemu sama salah satu teman aku yang bisa dibilang dia itu seorang entrepreneur. Jadi aku bakal tanya sedikit sama dia tentang entrepreneur, perjalanan dia sama ini. Siapa ya kira-kira? Stay tuned. Nah, hai. Jadi sekarang aku udah bareng sama temenku yang tadi aku bilang dia ini seorang entrepreneur. Jadi kayak kenalan dulu kali ya. Hai, boleh kenalin dong. Halo, Siapa nama saya Miranda. Salam kenal. Iya. Ya, jadi hari ini aku kayak mau tanya-tanya sedikit sama Kak Mira. Biasanya aku panggil Kak Mira. Kayak apa ya, gimana sih dia memulai bisnisnya entrepreneur itu. Dia jadi seorang entrepreneur tuh gimana awal mulanya. Terus kayak saat ini sampai sekarang tuh kayak gimana berjalannya kayak gitu. Boleh ya? Boleh. Oke. Nah, Kak Mira, kan jadi gini nih. Aku tuh kayak mau tanya-tanya sedikit. Sebelum aku tanya deh, boleh mungkin kasih tahu teman-teman dulu, Kak Mira ini punya bisnis apa sih, bergerak di bidang apa sih, namanya apa gitu. Oke, sebelumnya aku tuh punya bisnis toko kue kecil-kecilan lah ya, lumayan. Itu tuh bisa jual beragam macam makanan, dari kayak kue-kue pastry atau kue basah gitu. Oh gitu. Terus kan aku dari Manado kan, jadi kayak ada jualan kue kayak khas Manado gitu, Oh, kayak khas kue dari tart. sana gitu ya. Ya semacam itu lah. Kalau nama bisnisnya kalau boleh tahu apa? Sweet Cherry. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa ada waktu luang gitu, bisa di visit aja profil saya. Instagram. Ya, Oh ya. di Sweet Cherry Manado tapi. Nah terus kira-kira udah mulai dari kapan sih? Maksudnya bikin bisnis ini dari awal tuh? Sebenarnya udah lama sih, udah 3-4 tahun. Udah 4 tahun. Awal mulanya emang Kak Mira sendiri atau dari orang tua apa gimana? Awalnya sih sama orang tua, jadi kayak kan sama-sama suka masak, sama-sama suka baking, bikin something gitu yang bisa dimakan kan. Terus akhirnya kayak kepikiran, oh gimana kalau misalnya bikin toko kue aja yang bisa dipesan-pesan online gitu. Oh, berarti Kak Mira ini kayak bikin bisnis itu sesuai dengan passion ya. Maksudnya kan kadang ada orang tuh bikin bisnis karena dia kayak nggak ada pilihan lain, kayak emang harus bisnis kan. Terus ada juga mungkin yang kayak Kak Mira bikin bisnis karena emang passion, seneng aja gitu ya. Nah, terus apalagi ya? Aku sebenarnya pengen tanya sih sedikit tentang sekarang kan kita lagi pandemi ya, COVID-19. Nah, pasti semua itu berdampak buat aku pribadi aja, berdampak kayak aku walaupun kerja aku nyanyi kayak itu berdampak banget kan COVID, apalagi kayak buat entrepreneur kayak kalian jualan yang langsung kontak sama konsumen yang kena dampak juga. Gimana sih maksudnya sekarang keadaannya, mungkin ada bedanya antara sekarang sama dulu gitu sebelum ada pandemi? Kalau bedanya sih beda banget ya. Soalnya kan dulu kita itu pasarannya kayak by order. Jadi dulu misalnya kayak ada acara-acara di ballroom segala macam kan, itu bisa langsung kontak by WA. Oh iya. Tapi kan karena pandemi sekarang nggak ada acara kan. Jadi cuman kayak dipesan cuman buat makan di rumah-rumah gitu. Oh, mungkin kayak konsumsi pribadi ya. Iya. Kayak dulu mungkin buat event-event gitu ya. Benar. Kira-kira kalau misalnya di angka 1 sampai 100 kira-kira penurunannya dari segi pesanan atau profit atau penghasilan kayak gitu, kira-kira berapa persen sih? Kira-kira bisa 70%-an sih. Oh gitu ya. Kayak langsung drop banget ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan pasti semua orang tuh punya cara masing-masing ya buat nge-handle bisnisnya, buat bisa tetap survive gitu. Maksudnya bisa tetap jalan. Rugi pasti sih, maksudnya pasti ada rugi. Cuman kan pasti kayak orang tuh berusaha biar nggak terlalu rugi, kayak gimana caranya nih bisnis masih tetap bisa jalan. Nah, kalau dari Kak Mira sendiri gimana? Maksudnya cara survive-nya mungkin? Dari caranya sendiri sih, dulu
dulu kan cuman order via WA kan, kayak cuman personal chat gitu. Tapi kalau sekarang itu kita udah pasarin kayak ke Instagram. Kayak gitu. Jadi kayak minta tolong teman-teman buat tolong dong di post biar kayak lebih terkenal kan. Akhirnya tuh jadi lebih banyak orang yang kenal produk kita gitu. Terus ada juga kayak bikin paket-paket, misalnya pembelian apa bisa free ini, terus ya semacam gitu-gitulah. Kayak mungkin banyak promo-promo gitu kali. Nah lanjut nih, kalau misalnya masalah kayak bikin promo atau mungkin selling di sosial media itu, kalau boleh tahu yang handle sosial medianya Kak Mira sendiri atau emang ada orang khusus yang untuk pegang sosial media? Biasanya kan ada yang kayak gitu ya. Kalau sosial media sendiri aku sih yang megang. Oh gitu. Terus sejauh setelah Kak Mira selling di sosial media, kira-kira berpengaruh nggak sih? Berpengaruh banget. Berpengaruh ya, kayak mungkin agak mengembalikan keadaan gitu kali ya. Saya kayak emang kita ini banyak yang sosial media user nggak sih, apalagi Instagram ya. Nah, terus mungkin dari Kak Mira sendiri atau dari orang tua itu apalagi sih kalau misalnya ada strategi atau mungkin adalah pesan-pesan buat teman-teman semua entrepreneur yang sama-sama lagi kayak berjuang di pandemi Covid ini, entah dari segi penjualan, entah dari strategi pemasaran, entah dari kayak bukan evaluasi kayak produknya tuh kayak dikembangin lagi kayak gimana gitu. Kalau dari aku sih apalagi di pandemi gini kan, jadi itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen. Jadi kalau misalnya kita kan dulu misalnya kue-kue itu kayak emang bersih, nggak ada apa-apa, tapi kan masyarakat kayak percaya gitu aja kan. Tapi karena pandemi ini jadi kita semuanya pakai plastik, pakai pelindung. Iya. Jadi pada saat baking atau bikin apa itu produksi kita pakai masker semuanya. Nah di saat itu tuh kita kasih tahu ke konsumen bahwa apa yang kita lakukan ini udah sebersih mungkin, biar kayak konsumen tuh kayak nggak takut sama kita, malah mereka percaya daripada beli di tempat lain mendingan beli di sini aja karena udah tahu pasti gitu loh aman. Terus aku mau tanya, kira-kira selama ini sejauh ini Kak Mira buka bisnis, maksudnya bisnis kue ini paling besar tembus berapa banyak pesanan sejauh ini? Sejauh ini sih paling banyak bisa sampai kemarin tuh ada 2.000. 2.000? 2.000 itu nyelesainnya berapa lama, berapa hari? Itu karena kita kan sediain buat event kan. Jadi itu kita harus make sure semua itu fresh. Jadi itu kemarin bikinnya sehari, tapi itu full nggak tidur. Oh keburu ya? Iya, tapi orang itu kayak kita tingkatkan personilnya jadi 3-4 orang. Jadi kayak mungkin lebih banyak tangan yang ikut kerja gitu ya. Jadi biar keburu. Iya. Ya udah, apalagi ya kayaknya itu aja deh aku mau tanya sedikit. Makasih banyak ya. Guys, sama-sama. boleh di follow Instagramnya apa tadi? Sweet Cherry Manado. Boleh, nanti yang ada di Manado juga bisa order. Oh ya, ini bisa keluar Manado nggak kira-kira? Bisa sih, soalnya kita ada jual beberapa kue yang frozen gitu. Oh gitu, jadi bisa. Nah, bisa. Jadi kalian boleh follow. Makasih Kak Mira, bye-bye. Thank you. Nah, jadi itu tadi aku wawancara sedikit salah satu teman aku yang jadi seorang entrepreneur. Nah, aku tanya-tanya beberapa pertanyaan. Barangkali bisa berguna buat kalian semua. Thank you udah nonton mini vlog aku hari ini. Thank you, so see you. Jaga kesehatan, stay safe. Jangan lupa maskernya dipakai terus ya kamu.